ke dalam materi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SAKIP dalam aplikasi Spasi Kita. Yang pertama, eee, kita kenal dulu apa sih Spasi Kita itu. Spasi Kita itu merupakan sistem perencanaan, monitoring anggaran, evaluasi, dan akuntabilitas kinerja. Selanjutnya, aplikasi Spasi Kita ini menyederhanakan proses kerja melalui proses integrasi beberapa aplikasi pada sistem perencanaan serta aplikasi e-Sakip Review yang dikembangkan oleh Kemenpan RB. Sistem ini dikembangkan untuk mewadahi beberapa aplikasi perencanaan menjadi satu, antara lain e-Kinerja, Simproka, Simtrada, e-Planning, serta e-Arsip. Selanjutnya di sebelah kanan kita bisa melihat tampilan, mmm, dashboard, aplikasi Spasi Kita. Selanjutnya, tujuan penggunaan Sakip pada aplikasi Spasi Kita itu apa? Yang pertama itu, pelaksanaan Sakip itu lebih terstruktur dan tertata. Yang kedua, pelaksanaan Sakip terekam dan terdokumentasikan dengan baik. Yang ketiga, memfasilitasi penyusunan perjanjian kinerja, rencana kinerja tahunan, dan rencana aksi. Yang keempat, mempermudah pemantauan atas implementasi Sakip. Yang kelima, memfasilitasi evaluasi mandiri atas implementasi Sakip di masing-masing satuan kerja. Yang keenam, wadah untuk menyimpan dokumen-dokumen pendukung Sakip. Yang ketujuh, meminimalisasi perbedaan persepsi serta format terkait data dukung Sakip. Selanjutnya, keunggulan e-Kinerja pada aplikasi Spasi Kita. Yang pertama itu ada penyusunan perjanjian kinerja, yang kedua penyusunan rencana aksi atas perjanjian kinerja, yang ketiga itu ada penyusunan rencana kinerja tahunan atau RKT yang terkoneksi dengan aplikasi perencanaan anggaran, yang keempat pengukuran kinerja beserta analisis capaian kinerja yang terkoneksi dengan aplikasi monitoring dan evaluasi atau yang biasa kita kenal dengan Simproka. Yang kelima, evaluasi atas hasil implementasi Sakip. Yang ketujuh itu ada dokumentasi yang terkoneksi langsung dengan ISR Kemenpan RB. Yang ketujuh, persetujuan berkas menggunakan tanda tangan elektronik. Selanjutnya, apabila kita ingin masuk ke dalam aplikasi Spasi Kita, bisa membuka laman Spasi Kita dengan alamat spasikita.kemdikbud.go.id. Nanti lalu ada tampilan, pilih tahun, untuk di tahun ini berarti nanti kita kliknya di 2022 ya Bapak dan Ibu, maaf ini masih 2021. Lalu yang ketiga, masukkan username, password, serta kode CAPTCHA. Untuk username itu, terdiri dari SIM dan 6 digit kode satker. Lalu password-nya operator. Seperti ini tampilannya yang di sebelah kanan. Nama pengguna masukkan, username-nya, lalu kata sandinya operator. Jangan lupa memasukkan kode CAPTCHA-nya, lalu klik masuk. Selanjutnya nanti kita akan menemukan, setelah masuk akan menemukan tampilan seperti ini, Bapak dan Ibu. Untuk tampilan seperti ini, kita bisa melakukan cek data pada tabel info Satker. Ini yang terpenting ya Bapak Ibu, kita harus mengecek seperti NIK pimpinan, nama pimpinan, jabatan pimpinan, alamat kantor, nama operator, nomor HP Satker, serta email Satker. Apabila ingin melakukan perubahan data, bisa dilakukan klik edit, lalu menginputkan data yang sesuai atau yang data yang ingin diperbarui, dan jangan lupa nanti di-save. Selanjutnya, latar belakang penggunaan tanda tangan elektronik. Yang pertama, banyaknya aplikasi elektronik yang ingin melakukan integrasi tanda tangan elektronik dalam satu instansi pemerintah pusat atau daerah, sehingga dapat digunakan pada banyak aplikasi lainnya.
Yang kedua, kemudahan dalam melakukan proses tanda tangan elektronik, khususnya bagi pimpinan Satker. Yang ketiga, metode pengamanan yang sesuai standar dan terpusat untuk penyimpanan kunci privat dan sertifikat elektronik. Yang keempat, fleksibilitas bagi pengguna sehingga dapat melakukan tanda tangan elektronik dari aplikasi mobile, desktop, dan web dengan menggunakan sertifikat elektronik yang sama. Serta yang kelima, waktu yang digunakan untuk proses penandatanganan menjadi lebih singkat. Selanjutnya, konten apa aja sih yang ada dalam aplikasi Spasi kita? Yang pertama itu ada tentang penyusunan rencana kerja kinerja tahunan atau biasa kita sebut dengan RKT, lalu penyusunan perjanjian kinerja, lalu setelah itu penyusunan rencana aksi atas perjanjian kinerja. Ini di taraf perencanaan ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya nanti masuk ke pengukuran dari, ini konten pengukuran ini nanti kita bisa melihat pengukuran capaian kinerja, pengukuran capaian output, serta analisis pengukuran kinerja. Lalu di evaluasinya kita, nanti ada evaluasi mandiri, yaitu yang dilakukan oleh Satker masing-masing, dan kita juga bisa melihat hasil evaluasi eksternalnya. Lalu masuk ke menu dokumen. Untuk menu dokumen ini tempat penyimpanan dokumen sakit seperti perjanjian kinerja, RKT, renaksi, lalu laporan kinerja, serta pengukuran yang bisa kita lihat itu pengukuran dari TW1 hingga TW4. Lalu kita masuk ke perencanaan kinerja pada aplikasi Spasi kita. Yang pertama, menu perencanaan pada aplikasi Spasi kita, yang pertama tadi sudah dijelaskan yaitu rencana kinerja tahunan. Nanti pada menu ini terdapat 3 submenu lagi. Yang pertama penyusunan rencana kinerja tahunan, lalu progres penyusunan RKT-nya, serta submit RKT. Lalu untuk di menu perjanjian kinerja terdapat 4, yang pertama penyusunan perjanjian kinerja, selanjutnya ada tentang review PK-nya, lalu nanti ada PK revisi, serta ada progres penyusunan perjanjian kinerja. Untuk di menu renaksinya kita bisa melihat penyusunan rencana aksi, lalu di menu dokumentasinya itu seperti tadi, menu dokumentasi itu untuk penyimpanan dokumen. Semua dokumen itu bisa disimpan di menu dokumentasi. Nanti ini juga yang mempermudah kita untuk melakukan evaluasi mandiri. Untuk penyimpanan dokumennya bisa seperti menyimpan Restra, RKT, perjanjian kinerja, rencana aksi, IKU, DIPA, RKKL, laporan kegiatan atau notula. Lalu ini mungkin tampilan dari rencana kinerja tahunan. Menu dari rencana kinerja tahunan, nanti ada tabel seperti ini Bapak dan Ibu, terdiri dari 7 kolom. Untuk kolom yang pertama itu ada sasaran, diisi dengan rumusan sasaran sesuai dengan Renstra. Untuk tabel keduanya ada indikator kinerja, diisi dengan rumusan indikator kinerja sesuai dengan Renstra. Untuk kolom ketiga ada target Renstra, diisi dengan target tahun berjalan sesuai dengan Renstra. Untuk kolom keempat itu ada kegiatan, diisi dengan nama program atau kegiatan. Untuk kolom kelima itu ada klasifikasi rincian output, diisi dengan klasifikasi rincian output dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk kolom keenam itu ada target klasifikasi rincian output, diisi dengan target yang akan dicapai di masing-masing klasifikasi rincian output. Lalu di kolom ketujuh ada tentang anggaran, diisi dengan usulan anggaran di masing-masing output atau kegiatan.
Iya. Ada catatan Bapak dan Ibu untuk penyusunan RKT tahun 2023 akan difasilitasi melalui aplikasi e-planning. Mungkin ini contoh, tampilan untuk penyusunan rencana kinerja tahunan melalui aplikasi Spasi Kita ya Bapak dan Ibu. Ini contoh untuk, tabel yang tadi sudah dijelaskan, ada sasaran kegiatannya, lalu nanti dari sasaran kegiatannya itu masuk pada indikator kinerja kegiatannya, lalu target rensanya ada berapa, dituliskan, lalu kegiatannya apa, serta alokasi, dananya di 2022. Lalu di tabel sebelah kanannya ada rincian mengenai kegiatan, eee klasifikasi rincian output, target klasifikasi rincian output-nya, lalu rincian output serta komponennya. Selanjutnya kita masuk ke contoh penyusunan perjanjian kinerja melalui aplikasi Spasi Kita. Ini berikut tampilannya seperti ini ya Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah melihat tampilan, mengenai perjanjian kinerja seperti ini. Eee, ada untuk di target kinerjanya, ada sasaran, ada indikator kinerja kegiatan, serta ada target perjanjian kinerja tahun berjalannya. Lalu ada juga alokasi anggarannya. Setelah itu ini ada TTE dari, Sekretariat Jenderalnya serta kepala pusat satker masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke menu, rencana aksi. Rencana aksi pencapaian target perjanjian kinerja. Nanti di sini mungkin keterangan tabelnya kurang lebih seperti ini. Ada 6 tabel, untuk tabel pertama itu diisi oleh sasaran, diisi dengan rumusan sasaran sesuai dengan perjanjian kinerja, lalu tabel kedua itu, mengenai indikator kinerjanya, diisi dengan rumusan indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja, lalu masuk ke target perjanjian kinerjanya. Seperti yang Bapak dan Ibu sudah ketahui untuk target perjanjian kinerja terdiri dari, triwulan pertama, kedua, ketiga, serta keempat. Lalu di tabel keempatnya itu ada rincian output, diisi dengan rincian output yang akan dilaksanakan yang ada di RKKL untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selanjutnya, target rincian output juga terdiri dari triwulan pertama, kedua, ketiga, serta keempat. Dan di tabel keenam itu diisikan oleh anggaran, diisi dengan anggaran output atau kegiatan yang tercantum di RKKL. Untuk rencana aksi tampilannya seperti ini ya Bapak dan Ibu. Setelah di aplikasi Spasi Kitanya, tampilannya seperti ini, ada sasaran kegiatan, indikator kegiatan, target perjanjian kinerjanya, lalu ada target per triwulannya dari triwulan pertama sampai triwulan keempat. Lalu di rencana aksi output-nya juga, di sini juga, nanti akan tertera seperti ini. Untuk rencana rincian output ini nanti kita sudah langsung terkoneksi langsung oleh aplikasi Simproka. Selanjutnya apabila ada revisi PK pada aplikasi Spasi Kita, nanti dalam, menu revisi perjanjian kinerjanya terdapat nanti kita bisa klik di perjanjian kinerja langsung masuk ke klik ke PK revisi. Nanti selanjutnya, akan saya jelaskan mengenai penyusunan PK-nya terlebih dahulu. Lanjut. Nah, untuk, perjanjian perubahan revisi PK itu, bisa berubah, menyesuaikan apabila ada perubahan, dari, pimpinan satker masing-masing, lalu jangan lupa untuk jabatan, tempat, tanggal, dan nama pimpinan. Apabila akan melakukan revisi satker untuk penyesuaian pergantian nama pimpinan satker masing-masing. Selanjutnya
Eee, PK revisi itu juga bisa disesuaikan oleh alokasi anggaran dan program kegiatan. Itu kita bisa berdasarkan DIFA revisi terakhir. Lalu nanti tampilan pengajuan revisi PK-nya di aplikasi Spasi Kita seperti ini ya Bapak dan Ibu. Nanti lebih lanjutnya kita jelaskan pada penyusunan, PK-nya setelah paparan ini. Selanjutnya masuk ke menu pengukuran kinerja pada aplikasi Spasi Kita. Untuk menu pengukuran kinerja pada aplikasi Spasi Kita itu, nanti terdiri dari 2, ada capaian IKK dan kita bisa unduh capaian IKK-nya. Untuk pengukuran indikator kinerja kegiatannya nanti tampilannya seperti ini, ini berdasarkan, contoh untuk pengukuran kinerja di triwulan kedua. Di sini untuk pengukuran indikator kinerja kegiatan di triwulan kedua, seperti tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdiri ada sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, satuan, target perjanjian kinerja, lalu target per triwulannya, untuk capaian triwulannya, serta analisis progres capaian triwulannya. Untuk di dalam pengukuran indikator ini diharapkan untuk dianalisis progres capaian triwulannya ini jangan sampai tidak terisi ya Bapak dan Ibu, seperti pada progres kegiatan, kendala permasalahan, serta strategi atau tindak lanjutnya. Karena pada analisis progres capaian triwulan ini dapat membantu Bapak dan Ibu untuk nanti menyusun di laporan kinerja pada akhir tahun. Selanjutnya, seperti ini tampilannya apabila pengukuran indikator kinerjanya sudah sampai di triwulan keempat. Mungkin ada sebagian Bapak Ibu yang sudah tahu ya, yang kemarin sudah, istilahnya sudah, mmm, bergabung untuk mengisi aplikasi, pada Spasi Kita untuk pengukuran indikator kinerjanya sampai triwulan keempat, nanti tampilannya akan seperti ini. Setiap triwulannya juga harus diisikan analisis progres capaiannya, ada progres kegiatan, kendala permasalahan, sama strateginya. Lalu masuk ke menu pelaporan kinerja pada aplikasi Spasi Kita. Seperti ini menunya, menu laporan kinerja pada aplikasi Spasi Kitanya. Menu ini ada di dalam, eee, nanti ada menu, mengenai dokumentasi. Untuk laporan kinerjanya nanti bisa diupload di dalam menu dokumentasi seperti yang tadi sudah dijelaskan. Untuk menu dokumentasi kita bisa menyimpan, dokumen-dokumen seperti Renstra, IKU, Renja, perjanjian kinerja, rencana aksi, pengukuran kinerja, Notula, LKKL, serta data-data dukung lain yang terkait nanti untuk evaluasi, sakit itu sendiri. Lalu masuk ke evaluasi sakit pada aplikasi Spasi Kita. Untuk menu evaluasi sakit pada aplikasi Spasi Kita, eee, seperti yang tahun lalu di tahun 2021 ya Bapak dan Ibu, itu terdiri dari 2. Yang pertama itu ada evaluasi mandiri, itu penilaian mandiri atas implementasi sakit di satuan kerja dengan menggunakan kertas kerja evaluasi yang dituangkan pada aplikasi. Ini untuk evaluasi mandiri ini dilakukan oleh satker masing-masing. Selanjutnya kita akan melakukan review evaluasi. Review evaluasi itu ialah hasil evaluasi eksternal, dari hasil review, evaluasi yang Bapak Ibu lakukan pada satker masing-masing nanti akan kita review kembali, dengan Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan yang nanti akan disajikan dalam bentuk lembar hasil evaluasi yang telah disahkan. Seperti itu untuk evaluasi berarti ada 2, prosesnya. Pertama evaluasi mandiri serta ada, review evaluasi.
Selanjutnya ini adalah tampilan lembar kerja evaluasi. Untuk satker masing-masing mungkin, ini, bagi yang sudah kemarin mengikuti evaluasi mungkin sudah familiar dengan bentuk, LKS seperti ini ya Bapak dan Ibu. Ini nanti bisa diisikan, pada saat, satker melakukan evaluasi mandiri. Selanjutnya, setelah itu kami akan mereview hasilnya, dan setelah itu akan, ada LHE, yaitu lembar hasil evaluasi. Ini lembar hasil evaluasi, ini, setelah kita direview oleh Inspektorat Jenderal dengan Biro Perencanaan. Lalu masuk ke data dukung Sakti pada aplikasi Spasi Kita. Nah, ini masuk seperti yang tadi saya jelaskan, ada menu mengenai dokumentasi pada aplikasi Spasi Kita. Nah, pada menu dokumentasi ini Bapak dan Ibu bisa menyimpan berbagai data dukung yang terkait nanti untuk pemenuhan pada saat evaluasi sakit itu sendiri. Seperti yang pertama pada Restra, nanti penyimpanan dokumen, Restra ini sudah terkoneksi langsung, pada e-Sakit Review Kemenpan. Jadi untuk Restra ini, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi untuk mengupload pada ISR Menpan, karena dari aplikasi Spasi Kita sudah langsung terkoneksi pada, aplikasi ISR Menpan. Lalu yang kedua itu ada menu untuk penyimpanan dokumen IKU, nanti untuk penyimpanan dokumen terkait bisa disimpan juga di menu dokumentasi. Selanjutnya untuk Renja atau RKT, untuk penyimpanan RKT ini juga langsung sudah terkoneksi, langsung pada ISR Menpan. Selanjutnya untuk perjanjian kinerja juga sama, langsung terkoneksi langsung pada ISR Menpan. Rencana aksi juga langsung terkoneksi langsung, pada ISR Menpan, lalu laporan kinerja juga terkoneksi langsung, pada aplikasi ISR Menpan, lalu nanti ada juga untuk, pengukuran kinerja, penyimpanan dokumen pengukuran kinerja yang telah disusun dan sebagai bahan untuk evaluasi serta laporan kinerja. Untuk pengukuran kinerja itu yang tadi, eee, pengukuran kinerja dari TW1 sampai TW4 nanti bisa disimpan di menu dokumentasi ini. Lalu ada SKP, penyimpanan dokumen SKP ini juga bisa dilakukan, pada, menu dokumen. Lalu pos, penyimpanan posnya juga, penyimpanan dokumen pos atau SOP sebagai dasar standar pelaksanaan Sakip. Lalu untuk notulanya juga ya Bapak dan Ibu, penyimpanan notulanya juga bisa di menu dokumentasi seperti notula atau laporan yang terkait mengenai evaluasi kinerjanya, lalu, notul atau laporan mengenai sosialisasi perjanjian kinerja, serta notula atau laporan lainnya yang, terkait, dengan, spasi kitanya, maksudnya terkait dengan sakit itu sendiri. Lalu untuk reward dan punishment-nya juga apabila ada dokumen reward serta punishment juga bisa disimpan. Lalu RKKL serta Dipanya juga bisa disimpan di menu dokumen, serta dokumen-dokumen lainnya. Bisa juga disimpan di menu dokumen. Apa sih dokumen pendukung sakit lainnya itu seperti surat pernyataan. Surat pernyataan ini, adalah surat pernyataan bahwa satker masing-masing itu sudah mengupload, seperti rencana strategis atau Renstra, seperti perjanjian kinerjanya, laporan kinerja pada, website satker masing-masing. Ini surat pernyataannya mengenai itu, lalu surat pernyataannya lagi ada tentang surat pernyataan telah mereview rencana strategisnya,
Lalu ada dokumen penghargaan dari pihak eksternal, ini tuh seperti ada penghargaan, eee, reward dari, eksternal seperti reward dari Kementerian Keuangan, atau dari KPPN, atau dari unit-unit, lain yang terkait, yang didapatkan oleh satker masing-masing. Lalu ada dokumen bentuk inovasi yang sudah dilakukan dalam manajemen kinerja. Ini juga bisa disimpan, dokumen, dalam bentuk inovasi seperti, apakah satker masing-masing, mempunyai inovasi tentang aplikasi lainnya seperti, contohnya aplikasi mengenai kehadiran pegawai, lalu aplikasi tentang yang dipunyai Satker mengenai, anggarannya juga bisa, terus mengenai data-data untuk penyimpanan, data dukung, mengenai sakit atau anggarannya juga bisa apabila satker-satker mempunyai, aplikasi selain, aplikasi inovasi yang dilakukan oleh satker masing-masing. Ya, Bapak dan Ibu, mungkin untuk paparan yang pertama, sudah. Apakah selanjutnya langsung saja untuk mengenai penyusunan perjanjian kinerjanya Bapak dan Ibu?